Oke baik, shalom. Kok agak lemes, shalom. Apa kabar? Wah, kok lemes luar biasanya. Apa kabar saudara? Percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam rangka merayakan bersuka cita akan Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Kita mau belajar satu kebenaran yang banyak sekali anak-anak Tuhan tidak memahaminya. Banyak sekali anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa ternyata kita ini hidup di dalam sebuah perjanjian. Kita ini hidup di dalam sebuah rancangan Tuhan yang luar biasa, yaitu perjanjian apa? Perjanjian bahwa kita punya kepastian bahwa hidupmu, hidupku itu ada di dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Yes. Saudara, tetapi alasan, tetapi dasar untuk kita diberkati ternyata bukan tentang apa yang kita kerjakan, bukan tentang apa yang kita perbuat, tetapi karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan ingin memberkati Abraham dan keturunannya. Yuk kita mulai. Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Ya, saudara bisa lihat ya. Kejadian pasalnya yang ke-26 kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Ya, dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dikatakan bahwa timbullah apa? Kelaparan di negeri itu. Ada satu kondisi di mana Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia dan keturunannya berlimpah-limpah. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan meluputkan mereka, Tuhan akan memberkati, memberikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Tetapi ternyata dalam kondisi kehidupan orang yang diberkati, tidak selalu kondisinya baik-baik saja. Ya, Alkitab berkata timbullah kelaparan di negeri itu. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dunia boleh kacau, keadaan boleh sukar, kelaparan boleh terjadi, krisis boleh terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi janji Tuhan untuk memberkati saudara dan saya, itu ya dan amin. Setuju katakan amin? Yes, kita mesti yakin akan hal ini. Kita mesti percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang sukar, Tuhan pasti memberkati kita. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa firman Tuhan dikatakan bahwa hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang sukar. Tadi malam saya lihat di Instagram, ternyata dolar udah sampai berapa? 17.500. Dan diperburuk dengan isu bahwa bukan isu sih, ada seseorang membuat status bahwa ternyata menteri keuangan kita, Pak Purbaya, jatuh sakit. Dan kemarin saya lihat satu video, Presiden Prabowo nunjuk Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan kayak kesannya marah gitu ya. Mungkin akibat dari krisis yang terjadi, mungkin akibat situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Karena harga dolar yang naik, harga saham, indeks harga saham gabungan yang juga anjlok. Ini sebuah kondisi, kita tidak bisa luput. Keadaan itu harus terjadi, kondisi yang buruk itu harus terjadi. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kabar baiknya ada di ayatnya yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Saudara tahu ada pelajaran penting yang saudara bisa lihat di sini? Ada satu kebenaran yang keren. Di tengah-tengah situasi yang sulit, bukan Ishak cari Tuhan, tetapi Tuhan mencari Ishak. Amin. Di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah kondisi kelaparan, di tengah situasi-situasi yang buruk, Ishak bukan mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada Ishak. Makanya dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Betapa Tuhan mengasihi Abraham dan keturunannya.
Betapa Tuhan tidak pernah luput dengan janjinya. Betapa Tuhan selalu ingin memberkati orang-orang yang dikasihinya. Katakan itu saya. Amin. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Saya berdoa saudara mengalami berkat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sukar, Tuhan yang datang. Seringkali kita berpikir, situasi yang sulit, aku harus berusaha mencari Tuhan. Aku harus berusaha gimana menggerakkan hati Tuhan, supaya Tuhan memberkati aku. Aku harus berusaha gimana caranya, aku menyenangkan hati Tuhan, supaya kemudian mujizat terjadi. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia bukan kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita, menyelamatkan kita. Katakan amin. Itu kasih Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak beribadah. Tapi kalau kita punya iman, Tuhan datang untuk menolong, menyelamatkan kita. Maka kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya masalah. Amin. Kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya krisis. Kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya penderitaan. Kenapa? Ada pertolongan bagi orang yang percaya. Katakan saya pasti ditolong Tuhan. Katakan saya pasti diberkati Tuhan. Ngomong kanan kiri, kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Katakan bisnismu pasti sukses. Omsetmu pasti naik. Tubuhmu pasti sehat. Katakan amin. Saya bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan karena Ishak mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang menyatakan diri kepadanya. Itulah alasan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan menemukan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah ketika Tuhan memberikan amanat agungnya, Great Commission, amanat agung. Tuhan memberikan tanggung jawab. Tapi ada satu peristiwa yang jarang sekali disampaikan ketika merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat ayatnya, slide berikutnya tolong. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka, ini detik-detik menjelang Yesus terangkat ke surga ya. Dikatakan begini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia apa? Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus begini, dia angkat tangannya, dia berkati murid-muridnya. Tetapi kerennya ayatnya yang ke-51 dikatakan begini, dan ketika ia apa? Sedang memberkati. Katakan sedang memberkati, 1, 2, 3. Waktu dia sedang memberkati, dalam kondisi dia masih terangkat tangannya, Tuhan tidak menurunkan tangannya, dikatakan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang saya mau sampaikan begini, pada waktu Tuhan naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia memberkati umatnya, Tuhan tidak menurunkan tangannya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berhenti memberkati murid-muridnya yang percaya kepada dia. Katakan sekali lagi itu saya. Amin. Ya, Tuhan gak turunin tangan. Dia angkat tangannya. Artinya apa? Tuhan mau saudara tahu bahwa begini, sampai hari ini kita ada di dalam berkat Tuhan. Amin. Meskipun situasinya sulit. Meskipun kita merasakan tubuhku gak enak. Meskipun kadang-kadang kita merasa tagihanku belum terbayar. Tetapi jika saudara yakin Tuhan berkati saudara, maka hidupmu pasti akan diberkati. Karena kenapa? Tuhan terangkat ke surga sambil memberkati. Saudara mau diberkati? Amin. Wah, saya berdoa kita memahami kebenaran ini. Nah, akibat dari berkat yang Tuhan berikan, ayatnya yang ke-52 dikatakan begini, mereka sujud apa? Menyembah. Penyembahan bukan untuk mendatangkan berkat Tuhan. Penyembahan bukan untuk kita mendatangkan berkat Tuhan. Tetapi karena kita diberkati, kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Pelayanan bukan untuk kita diberkati oleh Tuhan.
Pelayanan bukan supaya kita menerima berkat finansial, bukan. Tapi karena kita diberkati, kita melayani Tuhan. Amin. Itu kebenaran. Inilah kebenaran. Tapi seringkali apa yang kita lakukan? Kita berpikir kita melayani supaya aku diberkati Tuhan. Kita melayani supaya aku dapat upah. Bukan gitu konsepnya Tuhan. Itu cara-cara dunia. Itu yang namanya transaksional. Tapi kita bukan orang seperti itu. Kita tahu kita diberkati, kita tahu kita disayang Tuhan, kita tahu kita mendapat kasih karunia, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun kondisi yang kita alami, jangan pernah jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara sudah dilukai, saudara disakiti. Aduh malas datang ke gereja. Aduh malas untuk melayani Tuhan. Itu bukan ciri orang yang diberkati. Orang yang diberkati, dia tahu Tuhan memberkati dia. Justru dia bersemangat untuk melayani Tuhan. Sekali lagi katakan itu saya. 1, 2, 3. Amin. Katakan kanan kiri, ayo semangat melayani Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Kembali ke Kejadian pasal yang ke-26. Ayatnya yang ketiga. Slide berikutnya tolong. Tinggallah di sini. Jadi Tuhan itu berjanji kepada Ishak. Tinggallah di sini, di negeri orang asing, sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Sebelum di tengah-tengah kesukaran yang dialami oleh Ishak, di tengah-tengah kondisi kelaparan yang terjadi pada masa itu, sebelum Tuhan memberkati Ishak, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sampaikan firman-Nya. Tuhan sampaikan janjinya. Apa janji Tuhan? Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyertai engkau, engkau dan keturunanmu. Bukan karena apa yang Abraham perbuat, bukan karena apa yang Ishak perbuat, tetapi karena Tuhan apa? Telah bersumpah kepada Abraham. Kerennya di sini Alkitab menggunakan kata sumpah. Firman Tuhan berkata Tuhan seharusnya tidak bersumpah. Kenapa? Karena dia pasti menepati janjinya. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, ada begitu banyak kali Tuhan harus bersumpah. Ada begitu banyak kali Tuhan harus berjanji. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita ragu. Tuhan tidak mau kita kemudian menjadi lemah dan berpikir bahwa ya memang Tuhan hidupku sudah seperti ini, aku mungkin sudah ditakdirkan seperti ini, kondisiku seperti ini, ya sudah apa yang terjadi, terjadilah. Bukan itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata Tuhan mau memberkati kehidupan kita, berlimpah-limpah. Bukan karena apa yang kita lakukan, karena Tuhan sudah bersumpah kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya. Mungkin saudara berkata, oh ya Ishak itu kan keturunannya Abraham. Kalau aku kan bukan. Coba kita baca dulu slide berikutnya. Dikatakan begini, ini janji Tuhan. Tinggallah di negeri, slide berikutnya tolong. Ayat yang keempat. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena siapa? Karena Abraham. Alkitab tidak menulis karena Ishak. Atau karena kesetiaan Ishak. Tetapi karena Abraham. Perjanjian Tuhan kepada Abraham membuat Abraham dan keturunannya diberkati. Sumpah Tuhan kepada Abraham membuat Abraham dan keturunannya diberkati. Pertanyaannya, siapa keturunan Abraham? Mungkin saudara berkata, oh itu kan Ishak, itu kan orang Israel. Saya bukan
Saya orang Surabaya gitu ya. Saya mana mungkin menerima janji itu. Coba kita lihat ayat berikutnya. Slide berikutnya. Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Semua yang percaya kepada Yesus, semua yang menjadi milik Yesus, firman Tuhan berkata, kamu juga adalah keturunan Abraham. Siapa yang percaya Yesus boleh lambaikan tangan? Maka saudara adalah keturunan Abraham. Karena saudara keturunan Abraham, firman Tuhan berkata, berhak menerima janji Allah. Janji seperti apa? Janji seperti yang diberikan kepada Ishak. Di tengah kelaparan, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Katakan amin. Jadi apa alasan untuk kita khawatir? Apa alasan untuk kita takut kalau kita percaya janji Tuhan? Masalahnya seringkali yang terjadi, kita ragu sama janji Tuhan. Kita berpikir, memang ini sudah nasib saya. Kita berpikir, memang saya dirancangkan untuk memiliki kehidupan yang seperti ini. Kita berhenti untuk percaya, kita berhenti untuk beriman, kita berhenti untuk melihat bahwa karena saya keturunan Abraham, maka saya pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Padahal Tuhan sudah bersumpah, yang membatasi Tuhan untuk memberkati kita, itu karena apa yang kita yakini tentang Dia. Halo? Sekali lagi, yang membatasi Tuhan untuk kita menerima janjinya, karena apa yang kita yakini tentang Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau berkata, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Dan kasih-Nya yang besar itu, Dia ingin memulihkan keuangan saudara, katakan amin. Dia ingin memberkati kehidupan saudara. Dia ingin menyatakan kemuliaan-Nya, Dia akan pakai saudara dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada saudara. Saya temukan ayat Ibrani 2 ayat 16 ini menarik sekali, dikatakan begini. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Dia kasihi. Tetapi siapa yang Dia kasihi? Keturunan Abraham. Wow. Tahukah saudara bahwa saudara lebih disayang daripada malaikat? Halo? Malaikat tidak berbuat dosa loh. Oh, malaikat begitu setia sama Tuhan. Gabriel, Mikael, begitu setia sama Tuhan. Tetapi tidak ada ayatnya bahwa Tuhan menyayangi malaikat. Tidak ada ayatnya Tuhan mengasihi malaikat. Tetapi ayat ini berkata bahwa keturunan Abraham yang Dia kasihi. Pertanyaannya, siapa keturunan Abraham? Sekali lagi katakan, itu saya. Amin. Saudara disayang sama Tuhan. Saudara dikasihi sama Tuhan. Tuhan merancangkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita kerjakan, cuma karena satu alasan. Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham. Karena kita percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Kristus, maka kita pun berhak untuk hidup diberkati Tuhan. Amin. Saudara percaya hidupmu pasti diberkati? Saudara pasti percaya pasti hidupmu berkemenangan? Percaya janji Tuhan. Oke, berikutnya. Akibat janji yang diterima oleh Ishak, ketika Tuhan datang, memberikan janji, memberikan kabar baik, kemudian apa yang Ishak lakukan? Ayat yang ke-6 dikatakan begini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini, maka aku akan memberkati kamu. Tinggal di sini, maka aku akan memberkati, menepati sumpahku kepada Abraham. Setelah dia mendengarkan janji, setelah dia mendengarkan firman Tuhan, Alkitab berkata, tinggallah Ishak di Gerar. Orang yang percaya janji Tuhan,
Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Ya. Ketika kita hidup di dalam perjanjian, itu pasti kita taat. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah buah. Karena kita percaya kepada janjinya. Misalnya Bang Andi janji, Pak Dev, besok kita makan ya. Besok kita makan ya, misalnya di mana? Enggak tahu. BPK misalnya kan, Bang Andi suka makan babi panggang karo kan. Besok kita makan ya, dia janji. Cuma minta tolong Pak Dev, jemput saya jam 8. Kira-kira kalau saya percaya janjinya Bang Andi, saya mau melakukan apa tidak? Saya kerjakan, benar nggak? Karena kenapa? Karena saya percaya. Tapi kalau saya tidak percaya, maka saya tidak mau akan taat. Saya tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan. Saya tidak mau lakukan apa yang dia suruhkan. Tetapi karena kita menerima janji dan yang memberi janji itu bisa dipercaya, maka kita taat. Inilah kebenarannya. Bukan ketaatan yang membuat kita diberkati, tetapi karena berkat Tuhanlah, karena kasih Tuhanlah yang membuat kita taat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan saya mau taat. 1, 2, 3. Saya mau taat. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin supaya kita memahami Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita belajar percaya kepada janjinya. Amin. Bukti kita percaya, kita taat kepada perintahnya. Ayatnya yang ke-7 menarik. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, jadi orang-orang di Gerar itu bertanya tentang istrinya Ishak, namanya Ribka. Ketika orang-orang itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia apa? Saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Jadi, di ayat yang ke-7 berkata begini, ketika orang-orang bertanya kepada Ishak tentang istrinya, Ishak bilang apa? Dia saudaraku. Saudara familiar ini? Ini kan pernah terjadi bukan sebelumnya? Terjadi kepada siapa? Kepada Abraham. Waktu itu Abraham di Mesir. Ketika Abraham di Mesir, dia takut. Karena istrinya Sarah sangat cantik. Dan karena ketakutannya, dia ngomong sama orang-orang, dia itu bukan istriku, tapi dia saudaraku. Persis nih, bapak dan anak podo wae. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu kondisi. Tetapi kerennya begini, meskipun mereka keliru, meskipun mereka lemah, meskipun Ishak gagal, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti menyertai, melindungi Ishak dan istrinya. Amin. Dalam hidup ini memang kadang-kadang kita tidak bisa taat 100%. Dalam hidup ini kita kadang-kadang tidak bisa kita hidup benar 100%. Gak bisa. Kalau ada orang bilang saya bisa hidup benar, dalam satu hari saya bisa tidak berbuat dosa. Omong kosong. Halo. Kemarin kita cukup rame membahas ini di Bible Study. Saudara kalau yang suka ikut Bible Study, kita belajar firman sangat dalam. Tidak ada orang tidak bisa berbuat dosa. Semua orang bisa berbuat dosa. Definisi dosa sangat banyak di Alkitab. Salah satunya kamu mau makan minum tanpa iman, kamu berdosa. Roma pasalnya yang ke-16. Di dalam Yakobus dikatakan kamu tahu berbuat baik, kamu tidak mau melakukannya, kamu berdosa. Siapa yang tidak bisa berbuat dosa? Semua bisa berbuat dosa. Itu manusiawi. Tetapi kabar baiknya begini, kasih Tuhan menutupi segala dosa. Tuhan tidak berhenti memberkatimu meskipun kita seringkali gagal,
sering kali jatuh, sering kita lemah. Kasih Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Itu Tuhan. Tapi kalau manusia gimana? Orang dosa apa yang dilakukan? Dihakimi. Manusia mudah menghakimi. Kamu dosa, enggak layak kamu diberkati. Kamu dosa, enggak layak kamu melayani. Kamu dosa, enggak layak kamu singer. Enggak layak kamu memain musik. Enggak layak kamu jadi well. Enggak layak, kamu dosa. Manusia selalu menghakimi dosa. Hei, siapa kita? Sehingga kita layak menghakimi orang. Tuhan sendiri. Ketika mereka gagal, mereka jatuh. Tuhan tidak menghakimi mereka. Kenapa? Karena kebenarannya bukan penghakiman yang mengubah seseorang. Tetapi kasihlah yang mengubah seseorang. Setuju, katakan amin. Jadi ketika ada orang yang berdosa, ada orang yang lemah, ada orang yang gagal. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Tapi bagian kita untuk mengasihi dia. Karena kasih itu mengubahkan. Amin. Ketika pasanganmu jatuh, pasanganmu lemah. Bukan penghakiman yang kita berikan. Kasih yang kita berikan. Ketika anakmu gagal, ketika anakmu jatuh, bukan penghakiman yang kita berikan, kasih yang kita berikan. Karena kasih menutupi segala dosa. Orang yang hidup di dalam perjanjian, keturunan Abraham, meskipun lemah, meskipun gagal, kasih Tuhan akan selalu datang mengangkat, menyelamatkan dia. Katakan amin. Oh, kalau gitu saya bisa bebas berbuat dosa, Pak. Kalau orang saudara tahu arti dikasihi, betapa Tuhan sangat mengasihi saudara, saudara pasti akan sangat menghormati Tuhan dengan tidak berbuat dosa. Hanya orang yang niat saja berbuat dosa, berpikir dia akan bebas berbuat dosa. Ada ayat di Amsal 24, ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Kita sering jatuh bangun dalam kehidupan. Tapi kita tidak menjadi lemah. Kita akan bangkit kembali dan melihat Tuhan menyatakan berkat-Nya dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, slide berikutnya. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Maka apa? Menaburlah Ishak. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat. Apa alasan Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat? Ayo. Kenapa Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Apa alasan Ishak menjadi diberkati Tuhan? Halo? Ada yang mau jawab? Karena apa? Yang bilang menabur angkat tangan. Yang bilang diberkati Tuhan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan maunya apa? Halo. Alkitab bilang, maka menaburlah Ishak dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat. Sebab apa? Dia diberkati Tuhan. Alasan Ishak diberkati Tuhan itu bukan karena menabur, tetapi karena dia diberkati Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh, tapi kan dia menabur juga. Ingat, bukan menabur yang membuat Ishak diberkati Tuhan. Ayat ini kan bilang demikian. Sebab, kata sebab itu menunjukkan alasannya. Karena dia diberkati Tuhan, dia menabur. Saudara paham maksudnya? Dia diberkati Tuhan, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Dan firman Tuhan berkata orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Orang yang sadar dirinya diberkati, pasti nabur. Halo? Amin. Sekali lagi, orang yang sadar dirinya diberkati, pasti nabur.
Orang yang sadarnya dirinya diberkati pasti bekerja. Bukan malas. Karena kenapa? Karena dia orang diberkati. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Menabur itu cuma bagian, salah satu cerita menjadi sarana bahasa saya. Menjadi sarana kita bisa melihat kelimpahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita perdalam tentang ini, tentang menabur ini. Di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Firman Tuhan berkata, ia menyediakan benih bagi penabur. Ternyata tidak semua benih tidak diberikan kepada semua orang. Sekali lagi, benih itu tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi benih itu diberikan kepada mereka yang mau nabur. Paham maksudnya? Ini kan bilang, ia menyediakan benih kepada penabur. Benih bukan untuk semua orang. Tuhan tahu, oh orang ini gak pelit. Orang ini suka nolong. Orang ini suka memberkati. Orang ini suka nabur. Benih diberikan kepada mereka. Amin. Orang ini gak suka ngitung-ngitungan duit. Dia suka menjadi berkat. Dia suka melayani. Dia suka berbagi. Benih diberikan kepada mereka. Tetapi kepada orang yang tidak mau memberi, kepada orang yang tidak mau menabur, Tuhan tidak bisa kasih banyak, sorry. Makanya perumpamaan 5, ya kan? 2 dan 1. Yang dapat paling banyak yang mana? Yang 5 dan 2. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu mereka pasti melipat gandakannya. Dan yang cuma dapat 1, Tuhan tahu kenapa dia dikasih 1. Karena dia akan tanam. Dia tidak mengerjakan talenta yang dikasih sama Tuhan. Artinya begini, menabur itu bukan soal tindakan, tapi nabur itu soal keyakinan, soal iman bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Mengerti? Katakan amin. Itu sebabnya Ishak, dia tahu dia diberkati Tuhan dan dia menabur. Kapan Ishak menabur? Kalau di ayat tadi. Ketika di masa kelaparan. Saya mau ngasih tahu, kondisi Ishak pada waktu itu dalam keadaan yang sangat sukar. Kondisi Ishak pada waktu itu dalam keadaan yang susah, kondisi kelaparan, kondisinya juga terbatas. Tapi karena dia percaya dia diberkati Tuhan, dia percaya dia keturunan Abraham, meskipun kondisinya terbatas, dia nabur. Di tengah situasi yang sulit ketika dia nabur, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Jangan tunggu banyak baru kita bisa menabur. Belajar menabur meskipun sedikit. Waktu kita menabur, Tuhan melipat gandakan berlimpah-limpah. Mengerti? Katakan amin. Jadi Tuhan itu tahu. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Kalau kita hitung-hitungan, gak cukup, mau makan aja gak cukup. Masa mau nabur lagi? Benih itu gak bisa dikasih. Karena benih itu untuk mereka yang menabur. Karena penabur itu tidak pernah takut yang namanya kekurangan. Saya pernah jadi petani. Saya pernah hidup bertani. Karena saya hidup di desa, orang tua saya, opa oma saya itu petani. Saya hidup di desa, saya bertani. Tetapi namanya petani selalu tahu dari setiap beras atau apa namanya, benih, gabah gitu ya yang ada di rumah, selalu akan disisihkan beberapa karung untuk menjadi benih untuk ditabur lagi. Meskipun kadang-kadang yang dimakan tidak cukup, namanya petani harus nabur. Supaya apa? Supaya benih yang ditabur itu bisa menuai yang namanya kelimpahan.
hidup kita bukan dari roti, tetapi hidup kita dari benih yang kita tabur. Amin. Kelimpahan bukan dari roti yang kita makan, tapi kelimpahan datang dari benih yang kita tabur. Firman Tuhan berkata, semakin banyak kita menabur, semakin berlimpah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Karena sadar diberkati Tuhan. Sekali lagi, diberkati bukan masalah punya banyak, punya sedikit, tetapi itu masalah identitas. Karena kita adalah keturunan Abraham. Oke, slide berikutnya tolong. Dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang apa? Filistin cemburu kepadanya. Wah, ini menarik sekali. Ciri orang yang hidup dalam perjanjian, musuh-musuhnya, orang yang gak suka sama dia, jadi iri. Loh, kok dia lebih diberkati daripada aku? Bukankah aku lebih duluan pelayanan? Bukankah aku lebih duluan percaya sama Tuhan? Kok dia yang lebih diberkati? Musuh-musuhnya jadi iri. Kok dia lebih banyak dapat kesempatan daripada aku? Kok dia lebih banyak dapat berkat daripada aku? Kenapa? Itu sering kali terjadi, bukan? Kita jadi iri kalau lihat orang diberkati. Tapi ternyata firman Tuhan berkata itu golongan orang Filistin. Itu bukan golongan orang diberkati. Saya mau berkata kepada saudara, waktu Tuhan memberkati saudara, orang-orang akan iri sama saudara. Amin. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sukar, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan, situasi krisis, Tuhan mau berkati saudara berlimpah-limpah, supaya dunia melihat saudara, bahwa anak-anak Tuhan hidupnya pasti diberkati. Katakan amin. Ayat terakhir, Roma 4 ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Ini Abraham. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia apa? Tahu bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan, ini iman Abraham. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Firman Tuhan berkata, terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Imannya tidak menjadi lemah meskipun krisis sedang terjadi. Imannya tidak menjadi lemah meskipun dolar naik. Imannya tidak menjadi lemah meskipun belum ada orderan, belum ada pesanan. Imannya tidak menjadi lemah meskipun kebutuhan semakin tinggi. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dikatakan begini, terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia apa? Perkuat imannya dan memuliakan Tuhan. Dia tidak bimbang. Dia malah perkuat imannya. Dia bilang, Tuhan kondisinya susah, badannya rasanya enggak enak, rasanya sakit, tetapi aku tidak mau menyerah dengan keadaan. Aku percaya, aku pasti diberkati. Inilah iman. Dikatakan begini, dengan penuh keyakinan Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membatasi Tuhan dengan berpikir, oh ya sampai di sini, mungkin rancangan Tuhan buatku ya cuma seperti ini. Saya mau berkata, Tuhan bisa berkati engkau luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan janji, Tuhan menyertai engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Dia sanggup memberikan pasangan hidup yang terbaik bagimu.
Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena dia janji, dia pasti genapi. Tapi kalau kita berpikir, saya sudah tidak ada harapan. Saya sudah, kayaknya saya memang ditakdirkan untuk seperti ini. Saya mau berkata kepada saudara, itu bukan iman. Justru di situasi seperti itulah, perkuat iman kita. Muliakan Tuhan. Allah berkuasa menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Awal bulan kemarin, tiba-tiba saya kaget. Di rekening saya itu ada orang transfer. Dan nilainya lumayan Bapak Ibu Saudara. Saya lihat, siapa ini transfer? Dan lucunya adalah, tidak ada yang tahu nomor rekening saya itu. Kecuali satu, Pak Yo yang tahu nomor rekening saya. Saya berpikir Pak Yo yang transfer. Ternyata ketika saya lihat namanya bukan Susilo, tapi namanya Siahaan. Saya pikir Pak Yo ganti nama gitu ya. Saya kaget, tidak ada yang tahu. Itu soalnya rekening operasional gitu ya. Jadi ketika saya ada belanja-belanja alat untuk kebutuhan podcast dan lain sebagainya, jadi saya reimburse-nya itu melalui itu dan Pak Yo transfer ke rekening itu. Dan itu tidak ada yang tahu. Tetapi orang tiba-tiba kok bisa transfer Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak tahu. Saya cari-cari siapa, saya tidak punya teman yang namanya Siahaan. Saya nggak tahu. Tapi waktu saya lihat, siapa ya? Saya berdoa, saya bergumul, saya nggak tahu, saya tidak menemukan jawaban. Tapi kemudian saya merenung, saya bilang, Tuhan apa yang saya sudah lakukan? Sampai sekarang saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara siapa orang itu. Tetapi yang saya tahu adalah begini, Tuhan tidak pernah keliru memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan memberkati karena kenapa? Karena dia tahu kebutuhanmu, dia tahu keadaanmu, dan dia mengasihimu, maka dia akan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Sekali lagi kita diberkati, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena satu alasan. Karena kita keturunan Abraham, kita ada dalam Kristus, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.